Orang percaya harus kuat. Kan? Gak ada yang bilang amin lagi. Haleluya. Hey, yang di Papua, amin. Manado, amin. Yang di Medan, amin. Yang di Porsea, amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Yang di Malaysia, sama-sama katakan saya harus kuat. Amin. Yang di Bali, sama-sama katakan saya harus kuat. Amin. Haleluya. Yang di NTT, sama-sama katakan saya harus kuat. Amin. Yang di Bali, sama-sama katakan saya harus kuat. Saudaraku, berkata Tuhan, kita harus kuat. Saudaraku, dengar baik. Kita kalah bukan karena setan kuat. No. Kita kalah bukan karena setan kuat, tapi kita kalah karena kita tidak lebih kuat daripada setan. Katakan kiri kanan, kau bukan setan kan? Saudaraku yang baik, realitanya adalah kita kalah bukan karena setan lebih kuat, tapi dengan baik kita kurang kuat daripada setan. Itu yang mengakibatkan setan berhasil untuk memporak-porandakan kehidupan kita. Setan berhasil merebut dan mencuri kesehatan kita. Setan berhasil untuk mencuri damai sejahtera dalam keluarga kita. Kenapa? Karena kita tidak kuat. Amin. Bukan otot ini. Anda tidak kuat berdoa. Anda tidak kuat apa? Mencari Tuhan. Anda tidak kuat apa? Berpuasa. Anda tidak kuat apa? Meyakini janji Allah. Sehingga apa yang terjadi? Setan datang dengan segala tipu muslihatnya. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan apa yang terjadi? Kita akan dikalahkan. Kenapa? Karena kita tidak kuat. Saudara, kepada Tuhan, orang yang kuat pasti menang. Orang yang kuat pasti menang. Kenapa kita menang? Kenapa? Karena kita kuat. Lagi-lagi saudaraku dengar baik, bahwa banyak masalah terjadi atas kehidupan kita bukan karena setan kuat, bukan karena setan hebat. No. Setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Sama-sama katakan, setan, iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Amin. Coba injak dulu, injak. Saudara kepada Tuhan, dengar baik. Setan ada di bawah kaki telapak kaki orang percaya. Tapi dengar baik, setan bisa naik kalau kita nggak kuat. Setan akan naik ke dalam telinga Anda dan dia mulai membisikkan kata-kata yang negatif. Kamu sakit, kamu mampus, kamu kalah, cacian deh lu. Dia berhasil naik ke telinga Anda. Kenapa? Anda tidak kuat untuk injak dia dengan doa. Anda tidak kuat untuk injak dia dengan iman. Anda tidak kuat untuk injak dia dengan pujian penyembahan. Sehingga setan berusaha untuk naik sampai ke telinga Anda. Amin. Dan kemudian ketika dia masuk ke telinga Anda, dia mulai merusak pikiran Anda. Dan pada akhirnya dia menguasai hati Anda. Saudaraku, hati-hati. Itu sebabnya kita harus kuat. Sama-sama kali itu sebabnya kau harus kuat. Mazmur pasal 46 ayat 2. Mazmur pasal 46 ayat 2. Jangan lupa untuk share, like, and comment this video. Amin saudaraku. Yang percaya katakan amin. Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Saudaraku, ada yang ketiga. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, kita tidak akan takut. Kenapa? Karena kita menjadikan Tuhan menjadi kekuatan utama kita. Dan saya katakan yes. Amin. Saudara, aku berkata Tuhan, dengar baik. Orang yang berhasil bukan berarti orang yang tidak pernah gagal. Sekali lagi, orang yang berhasil bukan berarti mereka tidak pernah gagal. Tapi orang yang berhasil adalah orang yang selalu kuat pada waktu ia jatuh dan dia bangkit kembali. Bagaimana dengan Anda? Apalagi roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Saudaraku, bukan persoalan jatuhnya yang perlu kita pikirkan, tapi yang perlu kita harus perhatikan adalah persoalan bangkit ketika kita jatuh. Yang saya katakan amin. Dan saya katakan yes. Ini penting. Supaya apa? Supaya Anda dapat meraih kemenangan. Sama-sama katakan, jatuh itu tidak penting. Yang penting adalah cara bangkitnya. Amin saudaraku.
Ini saudaraku dengar baik. Orang yang gagal bukan berarti mereka tidak, orang yang sukses bukan berarti mereka tidak pernah gagal. Tapi orang yang sukses adalah orang yang selalu memiliki kekuatan untuk kembali bangkit dan tidak mengizinkan kegagalan menghancurkan mimpi mereka. Saudaraku, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih kuat untuk punya iman untuk keluarga Anda yang belum berubah? Masih Anda kuat untuk menghadapi COVID-19 ini ke depan? Apakah Anda masih kuat menghadapi masa-masa sukar yang sedang kita hadapi? Saudaraku diberkati oleh Tuhan, dengar baik. Orang yang kuat akan selalu melihat hal yang mustahil menjadi mungkin dalam kehidupannya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan.